Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku, kita akan lanjutkan pembahasan latihan US kedua. Simak kisah tentang Nabi Muhammad SAW berikut ini. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Ketika berdagang, Nabi Muhammad SAW tidak pernah membohongi para pembelinya. Nabi menjelaskan apa adanya kondisi barang yang dijual kepada pembeli. Contoh perilaku yang dapat diamalkan sesuai dengan kisah di atas adalah: A. Aisyah sangat pandai merayu konsumen online-nya. B. Rida dengan kecerdasannya memasarkan dagangannya di media sosial. C. Ardi menerima pesanan barang yang dibeli secara online oleh konsumennya. D. Halimah mengembalikan kelebihan ongkos kirim kepada konsumen online-nya. Jawabannya adalah D. Jujur ya, kejujuran itu. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Hasan disuruh ayahnya pergi ke warung untuk membeli beras dan minyak goreng. Dia diberi uang sebesar Rp20.000 dan masih ada kembalian sebesar Rp2.000. Uang kembaliannya itu diberikan lagi kepada ayahnya. Perilaku yang ditunjukkan oleh Hasan mencerminkan penerapan dari sikap istiqomah, ikhlas, menepati janji atau jujur. Jawabannya adalah D, jujur. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Nomor 3. Firdan adalah peserta didik pada salah satu sekolah menengah yang selalu melaksanakan sholat Jumat dengan khusyuk. Dia selalu datang tepat waktu dan mengikuti semua rangkaian kegiatan sholat Jumat. Di sekolahnya, Firdan juga termasuk peserta didik yang tidak pernah melanggar tata tertib sekolah. Hikmah yang terkandung dalam pelaksanaan sholat Jumat adalah menjadi pribadi yang handal, disiplin, tanggung jawab, atau berdedikasi. Jawabannya adalah B, disiplin. Ya. Nomor 4. Sekaten merupakan upacara peringatan Nabi Muhammad SAW, Maulid Nabi Muhammad SAW, di lingkungan Keraton Yogyakarta. Pada perayaan ini, gamelan sekati diarak dari keraton ke halaman Masjid Agung dan dibunyikan selama 7 hari sebelum 12 Rabiul Awal. Upacara ini termasuk banyak turis domestik menarik. Upacara ini menarik banyak turis domestik maupun asing mengunjungi Yogyakarta. Sikap kita terhadap tradisi ini adalah: A. Memanfaatkan peluang membuka bisnis daerah pariwisata. B. Melarang turis mancanegara. Atau C. Memahami bahwa Keraton Yogyakarta menjadi tempat wisata. Atau D. Bangga karena bangsa Indonesia memiliki tradisi yang bernuansa Islami. Jawabannya adalah D. Kemudian nomor 5. Wawan melaksanakan sholat zuhur di sekolah. Pada saat pelaksanaan sholat mengalami keraguan terhadap jumlah rakaat sholat. Untuk menyempurnakan sholat tersebut, maka dia melakukan sujud. Nah, ini pernah dibahas sebelumnya ya. Ketika lupa rakaat, itu sujud apa namanya? Dari istilah tersebut, yang merupakan pelaksanaan sujud sahwi adalah sujud sahwi. Ini jawabannya adalah D, yaitu 2 rakaat ya, 2 kali. Nah, jadi sujud sahwi itu melakukan sujud 2 kali sebelum salam ketika kita salah ataupun lupa dalam rakaat ataupun dalam gerakan sholat. Nomor 6. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Waktu liburan semester, Rifki melaksanakan studi tur ke Yogyakarta. Mereka berangkat pada jam 9 dari Purwakarta. Jam 13 WIB, mereka tiba dan beristirahat di salah satu masjid di kota Tegal dengan waktu yang diberikan oleh panitia selama 1 jam. Dari ilustrasi tersebut, apa yang dapat dilakukan oleh Rifki dan rombongan berkaitan dengan sholatnya? Mereka berangkat pada jam 9 dari Purwakarta, jam 9 pagi. Jam 13 mereka tiba dan beristirahat di salah satu masjid di kota Tegal. Jadi 3 jam ya. Dengan waktu yang diberikan oleh panitia selama 1 jam. Istirahat, berarti istirahat sampai jam 2 siang. Apa yang dilakukan oleh Rifki? Menjamak dan mengqashar sholat zuhur dan asar secara takhir. Betul gak takhir?
pada waktu zuhur. Kalau zuhur berarti bukan takhir, berarti takdim ya. Kalau takhir terakhir. Menjamak dan mengqashar salat zuhur dan asar secara takdim pada waktu zuhur. Masing-masing 4 rakaat. Bukan 4 rakaat. Kalau mengqashar itu berarti diringkas menjadi 2. Berarti kurang tepat. Menjamak dan mengqashar salat zuhur dan asar secara takdim pada waktu zuhur masing-masing 2 rakaat. Nah, ini jawabannya adalah C. Ya, jadi kalau jamak dan qashar itu digabungkan dan diringkas dari 4 menjadi 2, kecuali maghrib yang tidak bisa diringkas. Berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahman alladzi yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabuhum al-jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Contoh perilaku yang mencerminkan pengamalan dari ayat tersebut adalah A. Umar sangat disenangi teman-temannya karena keramahan dan kesopanannya, senantiasa tersenyum dan mengucapkan salam kepada siapapun yang berpapasan dengannya. Atau B. Fatimah optimis akan berhasil dalam ujian nasional walaupun sebulan sebelum ujian sempat turun semangat belajarnya. Utsman sangat pandai menyelesaikan masalah yang dihadapi, karena itu dia menjadi panutan di sekolahnya. Jainal tetap bersyukur walaupun nilai ulangannya kecil, karena itu merupakan hasil maksimal dari usahanya. Mana yang termasuk dengan sikap sopan santun? Jawabannya adalah A. Berikutnya, nomor 8, perhatikan beberapa ilustrasi berikut ini. Nomor 1, Pak Nirwan memberikan uang jajan anak-anaknya disesuaikan dengan tingkatan sekolah anaknya. Untuk yang masih SD diberi 7.500, sementara untuk yang SMP diberi 12.500. Jadi beda ya antara SD dan yang SMP. Yang kedua, Bu Irma tidak pernah membeda-bedakan uang jajan anaknya. Untuk anaknya yang SD dan yang SMP sama saja diberikan 10.000. Nomor 3, sebelum pelaksanaan sholat Jumat sebagai bendahara DKM di sebuah masjid, Pak Hafid selalu melaporkan kondisi keuangan masjid. Nomor 4, Indra termasuk anak yang pintar di kelasnya, tapi dia tidak malu bertanya kepada guru apabila belum memahami materi pembelajaran yang diterimanya. Nah, berdasarkan ilustrasi di atas ya, terdapat pada nomor berapakah contoh penerapan perilaku adil dalam kehidupan? Yang adil itu jawabannya adalah nomor 1 ini nih, yang Pak Nirwan membeda-bedakan. Untuk SD misalkan 7.500, untuk SMP 12.500 itu 1 ya, karena adil itu bukan berarti sama rata, tetapi sesuai dengan kebutuhannya. Ya, nomor 1 jawabannya adalah A. Kemudian nomor 9, simaklah peristiwa pada akhir berikut ini. Saat kiamat, seluruh alam beserta isinya akan hancur. Kemudian manusia akan dibangkitkan kembali dari alam kubur untuk dikumpulkan di alam mahsyar. Saat itu keadaan manusia disesuaikan dengan amal selama hidupnya. Sekecil apapun perbuatan dunia akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan deskripsi tersebut, manfaat beriman kepada hari kiamat adalah, jawabannya adalah A. Kita berhati-hati dalam bertindak karena segala sesuatu itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jawabannya A ya. Kemudian nomor 10. Perhatikan tabel di bawah ini, pasangan yang tepat ya dari Al-Hujurat ayat ke-13. Jawabannya adalah Qabail, D. Betul. Syu'uban, bangsa-bangsa, C. Betul. Atqakum, yaitu orang yang bertakwa, berarti 3 itu B. Ya. Nomor 4, ja'alnakum, kami jadikan. Jawabannya adalah A. Berikutnya, perhatikan ilustrasi. Si Fulan seorang pelajar di sebuah sekolah menengah pertama. Dia rajin sekolah dan tidak pernah bolos karena sadar bahwa menuntut ilmu itu wajib. Sejak bergaul dengan seorang yang putus sekolah, dia menjadi sering keluar malam.
mulai mencoba merokok, mencoba mengkonsumsi minuman keras. Sekolahnya menjadi sering bolos karena terlalu sering mengkonsumsi minuman keras. Dia menjadi malas untuk belajar dan akhirnya mengundurkan diri karena beranggapan belajar atau sekolah tidak penting. Buat apa belajar atau sekolah, hanya membuat pusing saja. Berdasarkan pernyataan tersebut, bahaya mengkonsumsi dari minuman keras adalah A. Merusak akal dan pikiran, susah makan dan minum, badan menjadi lemah dan berpenyakit, diri sendiri dan keluarga menjadi sengsara. Yang paling tepat adalah A. Merusak akal dan pikiran. 12. Perhatikan contoh perilaku berikut ini. Faisal sudah datang ke sekolah 10 menit sebelum bel masuk dibunyikan agar menjadi teladan di sekolahnya. 2. Budi senantiasa mengerjakan setiap perintah kebaikan dari guru-gurunya agar mendapatkan ridho Allah. 3. Maryam sering pergi ke perpustakaan dan membaca buku pada waktu istirahat agar sukses dan hidup berwawasan luas. 4. Fatimah selalu menjaga nama baik sekolah dan guru-gurunya setelah lulus agar mendapat barokah ilmu. Dari contoh-contoh perilaku tersebut, yang merupakan cara berbakti kepada guru terdapat pada nomor, yaitu nomor 2, Budi senantiasa mengerjakan setiap perintah kebaikan. Dan nomor 4, Fatimah selalu menjaga nama baik sekolah dan gurunya setelah lulus agar mendapat barokah ilmu, ada berkah ya. 2 dan 4, B. 2 dan 4 berarti C. Berikutnya, ilustrasi berikut, perhatikan. Asyifa memiliki keinginan kuat untuk selalu mengikuti nasihat orang tua dan gurunya. Sebelum berangkat ke sekolah, dia berpamitan dan mengucapkan salam dan memohon doa restu kepada kedua orang tuanya. Di sekolah, dia selalu memperhatikan penjelasan bapak ibu guru ketika belajar. Ketika diskusi, dia tidak pernah menyela dan memotong pembicaraan temannya. Demikian pula halnya ketika berbicara dengan orang tua dan guru, dia tidak meninggalkan nada suaranya. Dia tidak meninggikan nada suaranya di hadapan mereka. Dari ilustrasi tersebut, yang merupakan tata krama sopan santun ketika berbicara adalah A. Selalu mendengarkan nasihat orang tua dan guru. B. Menghargai pendapat teman ketika diskusi. C. Tidak memotong atau menyela pembicaraan orang lain. D. Berpamitan dengan mengucapkan salam kepada orang tua. Tata krama sopan santun ketika berbicara, yaitu C yang paling tepat, tidak memotong atau menyela pembicaraan orang lain. Kemudian perhatikan pernyataan di bawah ini. Bacaannya fasih, nomor 1. Nomor 2, usianya tua. Nomor 3, wawasan keilmuan tentang agama lebih luas. 4, berniat mengikuti imam. 5, mengetahui gerakan sholat imam. 6. Berdoa dalam satu tempat dengan imam. 7. Posisi di belakang imam. 8. Hendaklah sholat makmum sama dengan imam. Manakah pernyataan di atas yang menjadi syarat jadi imam? Nomor 1, pasti itu bacaan fasih. Kemudian nomor 3, wawasan keilmuan tentang agama lebih luas. 1, 3, dan 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Oke, jawabannya berarti B. Berikutnya, Quran Surat Az-Zumar ayat 53, ya. Arti dari asrofu dan anfusahum. Qul ya ibadiyalladzina asrofu ala anfusihim, itu ya. Asrofu artinya yang melampaui batas. Anfusahum itu dari kata nafsun. Itu diri-diri mereka. Berarti mereka melampaui diri mereka sendiri. Berarti B jawabannya. 16. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel, manakah pasangan? Ihram artinya berniat. Berarti B. Betul, ini 1B. Wukuf artinya berdiam diri di padang Arafah. Ini apa? C. Hadir di padang Arafah. Berarti betul. 1 dan 2 itu betul ya. Berarti A jawabannya. Nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut. Menumpas nabi-nabi palsu, melakukan penulisan dan penggandaan Al-Quran, mendirikan Baitul Mal, membangun angkatan laut, membangun dan memperindah Masjid Nabawi di Madinah,
Dari pernyataan tersebut, ya, kita akan lanjutkan untuk pembahasan latihan US yang kemarin sempat terpotong dari video pembahasannya. Kita lanjutkan nomor 17. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, menumpas nabi-nabi palsu. Nomor 2, melakukan penulisan dan penggandaan Al-Quran. 3, mendirikan Baitul Mal. 4, membangun angkatan laut. Dan 5, membangun dan memperindah Masjid Nabawi di Madinah. Dari pernyataan tersebut yang merupakan keberhasilan dari Khalifah Utsman bin Affan ditunjukkan dengan nomor 2, yaitu melakukan penulisan dan penggandaan Al-Quran. Kemudian nomor 4, membangun angkatan laut. Dan nomor 5, membangun dan memperindah Masjid Nabawi. Jadi jawabannya adalah 2, 4, dan 5. Jawabannya C. Bukan G ya. Nomor 18. Pada masa Bani Abbasiyah, ilmu pengetahuan tumbuh dengan subur. Dan Khalifah Al-Ma'mun yang menggantikan ayahanda Khalifah Harun Ar-Rasyid sangat cinta kepada ilmu pengetahuan. Berbagai upaya dilakukannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Al-Ma'mun dalam pengembangan ilmu pengetahuan adalah, jawaban yang tepat adalah D, membentuk lembaga penerjemah buku yang bernama Baitul Hikmah. Nomor 19. Perhatikan kutipan berikut ini. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah Provinsi Riau berimbas pada kesehatan warga. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI, per Senin 16 September 2019 sudah ada 16.372 orang terkena infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Itu dikutip dari www.liputan6.com 17 September 2019. Dari kutipan berita di atas, sikap yang sesuai dengan makna iman kepada qada dan qadar adalah A. Menyesali takdir yang diberikan Allah. B. Menerima dan pasrah terhadap ketentuan Allah. Kemudian C. Menyalahkan warga masyarakat karena sengaja membakar hutan dan lahan. Atau D. Optimis karena semua sudah menjadi kehendaknya dan yakin pasti ada solusinya. Jawabannya adalah D. Optimis karena semua sudah menjadi kehendak Allah dan pasti ada solusinya. Karena kita harus ada upaya ya. Nomor berikutnya, Marwah seorang siswi berprestasi di salah satu SMP di Indramayu. Ia termasuk siswi yang taat beribadah kepada Allah. Ia pernah berjanji dalam hatinya jika suatu saat nanti menjadi juara 1 pada lomba pentas PAI tingkat nasional, maka akan melaksanakan puasa atau saum selama 3 hari berturut-turut. Saum atau puasa yang harus dilakukan oleh Marwah adalah A. Puasa tarwiyah, atau B. Puasa nazar, atau C. Puasa kifarat, atau D. Puasa arafah. Jawaban yang tepat adalah puasa nazar, karena dia sudah berjanji. Itu anak-anakku untuk pembahasan latihan US bab 2. Dan untuk latihan US bab 1 yang kemarin juga sempat terpotong, nomor terakhir, perhatikan nama-nama di bawah ini. Nama-nama sahabat: 1. Abu Bakar, 2. Salman Al-Farisi, 3. Ali bin Abi Thalib, 4. Khadijah, 5. Khalid bin Walid, 6. Abu Hurairah. Dari beberapa nama tersebut, nama dari sahabat Rasulullah SAW yang termasuk as-sabiqul awwalun adalah, as-sabiqul awwalun itu adalah orang yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, atau orang yang pertama masuk Islam. Jawaban yang tepat adalah yaitu 1. Abu Bakar, kemudian yang kedua Ali bin Abi Thalib, dan yang ketiga Khadijah. Jawabannya adalah 1, 3, dan 4. Jawabannya D. Kemudian untuk soal esai, apa yang dimaksud dengan as-sabiqul awwalun? Nah, tadi maknanya sudah Bapak jelaskan bahwa as-sabiqul awwalun, as-sabiq itu artinya yang dahulu, yang pertama. Awalun yang pertama. Jadi as-sabiqul awwalun yang pertama beriman dan yang pertama masuk Islam. Siapa saja mereka? 1. Yaitu Khadijah, atau dengan sebutan Ummul Mukminin, Zaid bin Harisah, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Itu nama-nama yang
termasuk dengan as-sabiqunal awwalun. Nah, itu anak-anakku pembahasan tambahan dari pembahasan latihan US yang pertama dan yang kedua. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.